Pursuit of the Truth, bab 510-511. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada dunia yang membeku di dunia yang gelap dan sunyi. Tidak ada angin kencang yang mendorong apapun ke depan, dan tidak ada getaran di bawah kaki siapapun di tanah yang akan membuat orang merasa tidak nyaman. Di tempat itu hanya ada keheningan total. Patung-patung es dan gunung-gunung es di mana-mana adalah pemandangan yang tak akan pernah berubah di dunia beku ini, kecuali seekor kura-kura raksasa. Matanya terbuka lebar dan menatap gunung es dengan penuh kebencian sambil terengah-engah. Jika tatapan bisa membunuh, maka Suming, yang berada di gunung es itu, pasti sudah mati berkali-kali. Suming tersenyum kecut, dan selain melakukan itu, dia memang tidak punya cara lain untuk mengungkapkan kesedihan di hatinya. Dia tidak menyangka kura-kura itu masih menyimpan dendam bahkan setelah 15 tahun. Kura-kura itu berbaring di sana, menatap gunung es selama 15 tahun, lalu, 2 jam yang lalu, kura-kura itu melihat mangsanya. Begitu Suming tiba di tempat ini, hal pertama yang dilihatnya adalah kura-kura, dan dia benar-benar terkejut. Adapun kura-kura itu, matanya mulai bersinar terang, dan terus menatap Suming dengan tajam. Manusia dan kura-kura itu dipisahkan oleh gunung es, dan mereka hanya saling memandang seperti itu. Kura-kura itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Suming di masa lalu. Ingatan akan kekuatannya tetap jelas di benaknya, dan karena kekuatannya telah menjadi jauh berbeda dari sebelumnya, Suming sekarang dapat merasakan dengan lebih jelas betapa kuatnya kura-kura ini. Ini adalah kekuatan yang telah melampaui kekuatan para dukun akhir. Berdasarkan analisis Suming, kura-kura itu mungkin sudah setara dengan mereka yang sedang menempuh jalan kultivasi kehidupan. Ia terdiam sejenak, bingung harus berbuat apa, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya, tetapi tepat pada saat ia melakukannya, kura-kura itu mengangkat kepalanya dengan cepat dan meraung ke arahnya. Raungannya menggema di tengah gletser, dan telinga Suming berdengung kesakitan. Kilatan muncul di matanya. Dia tidak berhenti menggerakkan tangan kanannya, melainkan terus mengangkatnya ke udara, lalu mendorong ke depan. Seketika, lapisan es di depannya mengeluarkan suara retakan, dan retakan muncul di permukaannya. Ketika kura-kura itu melihat bahwa raungannya tidak mengintimidasi Suming, ia meraung lagi sambil mengangkat ekornya dengan cepat, mencambuknya ke gunung es. Sebuah lolongan membelah air. Ketika ekornya hampir menyentuh gunung es, kura-kura itu dengan cepat menarik ekornya dan mulai mengeluarkan raungan yang gelisah dan kesal. Suming menghela napas lega dalam hatinya. Dia ingat bahwa makhluk ini sepertinya tidak ingin menghancurkan gunung es bertahun-tahun yang lalu. Setelah mengujinya, dia menemukan bahwa itu memang masih benar. Kalau begitu, aku tidak akan keluar rumah. Suming menggertakkan giginya dan tak lagi mempedulikan kura-kura yang menatapnya dengan garang di luar gunung es. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan memecahkan lapisan es di sekitarnya untuk membuka area agar ia bisa duduk dan bermeditasi, sekaligus berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan beberapa barang lainnya. Aku penasaran kemana gerbang di South Morning telah tenggelam. Aku tidak akan bisa kembali secepat ini. Bencana di gurun timur ini mungkin akan berlangsung selama beberapa tahun sebelum berakhir. Ya sudahlah, aku juga tidak bisa keluar bersama kura-kura melalui sini. Sebaiknya aku mengasingkan diri selama beberapa tahun. Lagi pula, aku membawa beberapa barang yang perlu kuperbaiki dan kembangkan. Saat Suming mengumpulkan pikirannya, dia melihat sekelilingnya. Gunung es ini tidak besar, jadi tidak mudah baginya untuk membuatnya terlalu tipis. Jika dia melakukannya, segalanya akan menjadi sangat merepotkan baginya. Dia menundukkan kepala dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, matanya berbinar, dan dia menatap lapisan es di bawahnya. Jika aku tidak bisa keluar, maka aku bisa menggali terowongan di sini dan membangun tempat tinggal gua sendiri di bawah lapisan es. Mata Suming bersinar terang. Dia mengangkat kepalanya untuk melirik kura-kura yang sedang menatapnya tajam, lalu mengangkat tangan kanannya sebelum menghantamkan tinjunya ke tanah di bawah kakinya. Dengan kekuatannya di masa lalu, dia tidak akan mampu membuka area yang dalam di dalam es. Namun, Suming saat ini bukanlah dirinya yang dulu. Begitu pukulannya mengenai es, retakan langsung terbentuk di permukaannya. Kura-kura di luar jelas terkejut, lalu mulai meraung lebih keras. Ia mengayunkan ekornya ke depan dan ke belakang, seolah-olah tindakan Suming semakin memicu amarahnya. Suming mengabaikan kura-kura di luar, lalu setelah melayangkan belasan pukulan berturut-turut, lapisan es di bawah kakinya hancur, dan tubuhnya langsung tenggelam. Saat suara gemuruh bergema di udara tanpa henti, sebuah gua sederhana di bawah gunung es di gletser tempat kura-kura itu berbaring terbentuk. Tempat tinggal gua itu masih sangat sederhana dan hanya bisa dianggap sebagai gua besar.
Suming berdiri di dalam dan memandang kura-kura yang meraung ke arahnya di luar gletser dengan kepala tertunduk. Senyum tipis muncul di bibirnya, dan dia mulai menyibukkan diri dengan gua itu. Tak lama kemudian, gua di tempat ini menjadi sedikit lebih besar, dan begitu berubah menjadi hamparan tanah kosong yang luas. Suming duduk bersila dan menutup matanya, membenamkan diri dalam meditasi sambil menyebarkan indera ilahinya. Ia tampak seolah mengabaikan kura-kura itu, tetapi jika kura-kura itu melakukan gerakan apapun yang menunjukkan keinginannya untuk menembus lapisan es, Suming akan segera menyadarinya. Waktu berlalu perlahan. Sebulan kemudian, Suming membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat kura-kura itu. Selama bulan ini, ia cukup akur dengan kura-kura tersebut. Selain melotot, kura-kura itu tidak melakukan hal lain. Suming memalingkan muka. Luka-lukanya telah pulih, dan kekuatan tulang berserkernya, serta semua hal lainnya, telah kembali ke kondisi puncaknya. Dalam diam, Suming mengangkat tangan kanannya dan membalikkannya. Seketika, kuali obat muncul di atas es di hadapannya. Aroma obat yang harum langsung menyebar dan memenuhi seluruh gua di gletser. Bahkan sebagian menembus lapisan es dan menyebar ke area di luar. Hampir seketika aroma obat menyebar, indera Suming bergetar, dan dia melihat ular kecil terbang keluar dari tas penyimpanannya. Ular itu menatap kuali obat dan mendesis ke arah Suming. Kura-kura di gletser itu juga melebarkan matanya, dan untuk pertama kalinya, ia mengalihkan pandangannya dari tubuh Suming untuk melihat ke arah kuali. Sambil memandang kuali obat itu, Suming merasakan gelombang perasaan meluap dalam dirinya. Benda ini telah bersamanya selama bertahun-tahun sejak ia membelinya dari lelang bertahun-tahun yang lalu. Benda itu telah menerima nutrisi selama 15 tahun dan bahkan menerima kekuatan dunia yang mengalir ke dalamnya pada akhirnya. Pengembangan pil akhirnya selesai, dan pil obat di dalamnya telah mendapatkan kembali khasiat obatnya. Saat itu, benda itu telah mencapai keadaan hampir sempurna dari keadaan setengah jadi sebelumnya. Aroma obat ini, rasanya berbeda dengan yang pernah saya buat sendiri. Aromanya terlalu menyebar. Sepertinya saya tidak berhasil membuatnya sempurna pada akhirnya, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Suming menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan pergi ke samping kuali. Ia memusatkan perhatiannya sejenak sebelum mengangkat tangan kanannya dengan tegas dan menekan telapak tangannya ke benda itu. Kuali obat itu mulai bergetar hebat, dan terdengar suara dentuman dari tutupnya. Asap putih tebal menyebar dari bawah tutupnya, dan aroma obat seketika menjadi lebih pekat, menyebabkan ular kecil di sampingnya langsung mendesis kegirangan. Kura-kura di lapisan es juga berdiri dan melebarkan matanya untuk melihat, tampak sangat penasaran. Saat asap putih menyebar, kerutan perlahan muncul di antara alis Suming. Ini bukan pertanda baik. Sebelum dia membuka tutupnya, dia masih bisa mengatakan bahwa aroma obat di udara hanyalah sebagian dari aroma yang keluar dari pil itu sendiri. Namun, jika aroma yang begitu kuat muncul setelah dia membuka tutupnya, maka itu hanya berarti bahwa pil obat di dalamnya telah meleleh dan tidak berubah menjadi pil. Saat asap putih menyebar, tutupnya perlahan terangkat setelah beberapa kali hembusan napas. Setelah terbuka sepenuhnya, bagian dalam kuali pun terlihat. Ketika Suming melihat ke dalam, pupil matanya menyempit. Hanya ada satu pil obat di dalam kuali, tetapi ada genangan cairan hitam di sampingnya. Aroma obat yang pekat berasal dari genangan cairan hitam ini. Suming termenung sejenak, lalu mengeluarkan 2 botol kecil. Pertama-tama ia mengeluarkan pil obat yang utuh dan memeriksanya dengan saksama sambil memegangnya, tetapi ia tidak dapat memastikan apa efeknya. Ia tidak memakannya secara gegabah. Sebaliknya, ia memasukkannya ke dalam botol, lalu mengeluarkan botol lain dan menuangkan cairan hitam itu ke dalamnya. Ular kecil itu segera mendesis dan melilit kepala Suming, mengangkat kepalanya yang kecil untuk melihat botol itu, lalu menatap Suming, seolah-olah benar-benar ingin menggigit pil tersebut. Pil ini setidaknya sudah ada sejak beberapa ribu tahun yang lalu, dan kita bahkan tidak tahu efeknya. Apa kau yakin ingin memakannya? Suming menepuk kepala ular kecil yang terangkat itu, lalu pandangannya secara otomatis beralih ke kura-kura yang menatap botol kecil itu dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu. Senyum tipis muncul di sudut bibir Suming. Dia mengangkat botol itu dan mengayunkannya sedikit sebelum kembali ke gunung es yang telah menerimanya saat pertama kali tiba. Dia mengangkat tangan kanannya, lalu mengetuk gunung es itu. Seketika, retakan muncul, dan begitu menembus es, sebuah lubang kecil terbentuk di gunung itu. Kura-kura itu meraung, lalu berbalik dan menatap tajam ke arah Suming. Suming pertama-tama mengocok botol obat di tangannya tepat di depan kura-kura dengan gletser di antara mereka, lalu menuangkan satu tetes dan memercikkannya melalui lubang kecil. Setetes cairan obat berwarna hitam itu muncul di depan kura-kura dalam sekejap mata, lalu melayang di depannya tanpa bergerak. Kura-kura itu ragu sejenak, lalu mengendus-endusnya beberapa kali. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Ia tidak menatap Suming yang sedang memperhatikannya.
Ular kecil di lengan Suming juga menatap kura-kura itu dengan tatapan yang agak gugup. Jelas, ia tahu persis apa niat tuannya. Kura-kura itu tampak agak ragu-ragu, tetapi akhirnya, menghembuskan 2 embusan udara dari lubang hidungnya, lalu memalingkan kepalanya dengan jijik, tidak lagi memandang cairan hitam yang menyebarkan aroma obat yang menyengat. Suming mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatap kura-kura itu. Dia kembali ke gua tempat tinggalnya di bawah lapisan es dan mengamati botol obat di tangannya dengan saksama sebelum menyimpannya. Karena kura-kura itu menolak memakannya, dia tidak dapat melihat khasiatnya untuk saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mencari tahu khasiatnya setelah dia meninggalkan tempat ini. Ular kecil itu memandang Suming yang sedang menyimpan botol obat dengan sangat enggan untuk berpisah dengan botol yang berkilauan di matanya itu. Aroma obat itu sangat menarik baginya, tetapi karena Suming menolak untuk memberikannya, ular itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Suming tak lagi mempedulikan obat kuno itu, lalu duduk dan menepuk-nepuk tas penyimpanannya. Seketika, seberkas cahaya ungu melesat keluar dari tas tersebut. Cahaya ungu itu langsung menarik perhatian kura-kura yang terus berbaring di atas es. Namun, Suming tak lagi mempedulikan kura-kura yang jelas-jelas penasaran dengan segala hal itu. Ia menatap baju zirah ungu di hadapannya dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia memperoleh baju zirah ini dari satu-satunya orang di dalam tubuh naga lilin. Orang ini juga yang menyebutkan dewa berserker ketiga. Ini jelas bukan zirah untuk jenderal ilahi pengorbanan tulang. Ini seharusnya zirah untuk jenderal ilahi jiwa berserker, dan ini bukan ilusi, seperti yang kumiliki. Ini adalah zirah jenderal ilahi yang asli. Suming menatap baju zirah ungu di hadapannya, dan saat matanya berbinar, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah berserker. Tepat pada saat darah itu menyentuh baju zirah, darah itu langsung menyatu, dan seberkas cahaya menyambar baju zirah tersebut, tetapi segera meredup kembali. Suming tetap tenang seperti biasanya, seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa ini akan terjadi. Ekspresi termenung muncul di matanya, dan setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan menarik napas ke arah baju zirah itu. Baju zirah itu seketika berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Saat mengecil, cahaya itu masuk ke mulut Suming, dan dia menelannya. Dia memejamkan matanya, dan cahaya keemasan bersinar di dalam tubuhnya. Semua tulang berserkernya aktif, dan kekuatannya menyelimuti baju zirah ungu itu, meresap ke dalamnya inci demi inci. Dia ingin memurnikannya secara paksa dan mengubahnya menjadi baju zirah miliknya sendiri. Sejak mendapatkannya, dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal ini. Namun, sekarang dia berada di bawah lapisan es, Suming memiliki banyak waktu luang, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menjadikan baju zirah ini sebagai miliknya pribadi. Saat Suming memejamkan mata dan menyempurnakan baju zirah ini, kura-kura di lapisan es itu melirik cairan hitam yang mengapung di sampingnya. Wajahnya dipenuhi rasa jijik, tetapi tak lama kemudian, ia kembali menatap tetesan cairan itu, dan setelah sesaat berjuang dalam hati, ia membuka mulutnya dengan ragu-ragu dan menelan tetesan cairan tersebut. Hewan itu bahkan menjilat bibirnya. Suming tidak melihat ini, tetapi ular kecil itu menyaksikan semuanya dengan jelas. Ia menatap kura-kura itu dengan tatapan penuh harap. Kura-kura itu tampak sangat mabuk, seolah-olah sedang gembira. Ia terus menjilat bibirnya sendiri, seolah ingin mencicipi lebih banyak cairan itu. Ketika ular melihat ekspresi itu, ia memandang kura-kura dengan sedikit permusuhan. 2 bulan berlalu, tetapi Suming belum juga menyelesaikan penyempurnaan baju zirah itu, dan ini berlangsung hingga hari ketiga bulan kedua. Pada hari itu, cahaya ungu tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, dan saat cahaya ungu itu memenuhi area tersebut, sepasang sarung tangan pertama kali muncul di tangannya, kemudian sepasang pelindung lengan muncul untuk menutupi lengannya sebelum baju zirah itu meregang ke bahunya dan berubah menjadi 2 kepala binatang buas berwarna ungu yang ganas. Setelah itu, baju zirah itu menutupi seluruh bagian atas tubuhnya. Terdapat sepasang mata ungu di dadanya yang berubah menjadi kepala serigala. Ketika baju zirah itu akhirnya meregang hingga ke kepala Suming dan membungkusnya dalam bentuk helm, mata Suming langsung terbuka lebar. Tatapannya tenang, tetapi baju zirah ungu di tubuhnya mengubah penampilannya sepenuhnya, membuatnya tampak dipenuhi aura aneh dan jahat. Setelah baju zirah itu menutupi seluruh bagian atas tubuh Suming, baju zirah itu mulai meregang hingga ke kakinya. Ketika akhirnya seluruh tubuhnya tertutup baju zirah, Suming berdiri. Saat dia melakukan itu, gelombang niat membunuh yang tak terkendali meletus dari tubuhnya. Niat membunuh itu bukan berasal dari Suming, melainkan dari baju zirahnya. Niat membunuh itu kemudian berubah menjadi aura pembunuh dan menyelimuti tubuh Suming dalam bentuk asap ungu, menyebabkan ular kecil itu mengangkat kepalanya dengan cepat ke atas dan bergerak sangat jauh. Hal itu juga membuat kura-kura itu melebarkan matanya.
Ia mulai meraung ke arah Suming sekali lagi dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah telah berhadapan langsung dengan musuh yang kuat. Suming berdiri di tempat dengan rambutnya di luar baju zirah. Awalnya rambutnya hitam, tetapi di bawah cahaya baju zirah ungu itu, tampak sedikit berubah warna menjadi ungu. Ia memejamkan matanya perlahan dan tidak bergerak, tetapi badai besar mulai berkecamuk di hatinya, dan berdebar begitu kencang sehingga terasa seperti guntur bergemuruh di dalam dirinya. Baju sirah ini bukan untuk Jenderal Dewa, baju sirah ini terbuat dari kulit Tian Xieseng, yang telah dicabik-cabik oleh Dewa Berserker pertama ketika dia membunuh orang asing itu. Kemudian dengan cahaya bintang, Dewa Berserker pertama telah memurnikan kulitnya menjadi baju sirah. Dewa Berserker pertama hanya membuat satu set baju sirah seperti itu, dan dia menghabiskan 500 tahun untuk membuatnya. Baju sirah itu terkubur di kedalaman dinasti Yu Agung selama 10.000 tahun untuk mendapatkan nutrisi, dan digunakan untuk menekan keturunan Xieseng. Semua orang yang mengenakan baju zirah ini di masa lalu tidak akan diangkat sebagai jenderal ilahi, tetapi sebagai pengurus kejahatan. Dan tugas mereka adalah menjaga jurang maut. Tidak ada sifat pertahanan sama sekali dalam baju zirah ini. Ia hanya akan membunuh. Dengan darah, ia menjadi lebih kuat. Dengan membunuh, pemakai baju zirah ini akan menjadi seorang suci. Aku adalah pemilik ketiga baju zirah ini. Jika ada anggota suku berserkerku yang menemukan baju zirah ini dan dapat memakainya, maka sebelum aku mati, aku katakan ini kepadamu, satukan kemauanmu ke dalam baju zirah ini dan jadilah pemilik keempatnya. Jika kau tak ingin menjadi tuannya, maka kau bisa menyembah kehendaknya. Setelah kau melepaskan nafsu darah dari baju zirah itu, kirimkan kembali ke jurang di bawah dinasti Yu Agung, agar keturunan roh jahat itu tidak membawa kekacauan kepada kita para berserker. Mereka yang memiliki baju zirah ini mungkin memiliki tombak pengubur kejahatan. Dewa Berserker pertama telah memperoleh tombak sejati dari dunia 9 yin. Asal-usulnya tidak diketahui, dan bahkan Dewa Berserker pun tidak dapat menggunakannya, meskipun kekuatannya sangat besar. Tombak itu ditinggalkan di bawah jurang di bawah Yu Agung untuk tujuan menekan roh jahat, tetapi dengan kebijaksanaannya yang agung, Dewa Berserker telah menyalin tombak pengubur kejahatan dengan batu dari dunia lain dan menciptakan benda pusaka bagi kita, pengubur kejahatan. Mata Suming terbuka lebar. Ketenangan di matanya perlahan menghilang dan digantikan oleh tatapan tajam berwarna ungu. Seluruh dirinya dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Gulungan giok transparan yang diperolehnya dari tubuh naga lilin bersama dengan baju zirah ungu ini bertahun-tahun yang lalu muncul di tangannya. Dengan sekali remas, karena transparansinya, lembaran giok itu mulai bersinar dengan cahaya ungu yang mengalir melalui tubuh Suming. Dengan kilatan terang, cahaya ungu itu berubah menjadi tombak ungu panjang di tangan Suming. Tombak itu panjangnya 30 kaki dan jauh lebih tinggi dari Suming, tetapi ketika dia memegangnya dalam keadaan berzirah lengkap, dia tidak merasa sedikit pun kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, gelombang aura pembunuh yang mengamuk datang menyerbu, menyebabkan rasa takut muncul di wajah ular kecil itu saat ia terus mundur. Bahkan kura-kura di luar pun mulai mundur secara bertahap, sambil tetap meraung. Suming berdiri di sana dan menundukkan kepalanya untuk melihat tombak panjang di tangannya. Aura pembunuh di tubuhnya semakin pekat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kura-kura di luar lapisan es. Sebuah kehadiran yang gila dan tak terkendali langsung muncul, seolah-olah akan meledak. Sesosok roh jahat perlahan muncul di belakangnya. Penampilannya tidak terlihat jelas, tetapi niat jahatnya dapat dirasakan dengan jelas. Roh itu dipenuhi kegilaan, dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk kura-kura di luar es, seolah-olah ingin mengendalikan Suming untuk membunuhnya. Namun, bahkan setelah mengangkat tangan kanannya, Suming tetap berdiri di sana dan tidak bergerak. Ia malah mendengus dingin, dan bersamaan dengan itu, rasa tidak percaya melanda roh jahat ilusi di belakangnya. Roh itu langsung hancur dan menghilang. Kau hanyalah sebuah surat wasiat. Berani-beraninya kau muncul di hadapanku. Tatapan tajam penuh amarah di mata Suming perlahan menghilang dan ketenangan kembali muncul di matanya. Tombak panjang di tangannya lenyap dan berubah kembali menjadi lempengan giok tak terlihat sebelum jatuh dari tangan Suming dan melayang di depannya. Kemudian, lempengan itu menyatu dengan baju zirahnya. Setelah itu, cahaya pada baju zirah Suming perlahan memudar, dan akhirnya, seolah-olah meleleh, baju zirah itu meresap ke dalam tubuh Suming dan menghilang. Tapi surat wasiat ini tidak terlalu buruk. Surat wasiat ini justru berhasil membuatku terjebak dan terperangkap dalam ilusi di mana aku membunuh orang lain. Sayang sekali, dibandingkan dengan dunia abadi dan kekal naga lilin, ilusi semacam ini tidak ada apa-apanya, kata Suming datar. Begitu dia selesai menyempurnakan baju zirah ini, dia merasakan kehendak baju zirah tersebut. Jika orang yang mengenakan baju zirah itu adalah dirinya sebelum dia memasuki dunia abadi dan tak terkalahkan naga lilin, dia pasti akan menyerah di bawah serangan dahsyat dari kehendak itu.
Namun saat itu, persis seperti yang dikatakan Suming, ilusi ini benar-benar tidak berarti. Ia tidak hanya berhasil menjaga pikirannya tetap jernih saat ilusi pembantaian muncul setelah ia mengenakan baju zirah, tetapi ia juga mampu sepenuhnya menekan kehendak baju zirah tersebut dan bahkan menghilangkannya. Ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan Suming, tidak mungkin dia membiarkan kehendak apapun mengendalikannya. Suming bukanlah yang terkuat di negeri pagi selatan, tetapi kekuatan tekadnya begitu besar sehingga tidak ada berserker atau immortal yang dapat melemahkannya. Selain kepribadiannya sendiri yang membentuk kekuatan tekadnya, inkarnasi tak terbatas di dunia abadi dan tak terbinasa juga memainkan peran penting dalam menempa tekadnya. Setelah ia melepaskan baju zirahnya, ekspresi ular kecil itu perlahan menjadi lebih lembut, dan ia dengan cepat terbang ke tempat di samping Suming sambil mendesis. Ekspresi kura-kura itu juga rileks saat tetap berada di balik lapisan es. Namun, ketika melihat Suming, tatapannya masih dipenuhi kewaspadaan. Suming membelai kepala ular itu. Dia mungkin tidak bisa memahami arti di balik desisannya, tetapi dengan adanya hubungan di antara mereka, dia masih bisa merasakan sedikit emosi ular itu. Pada saat itu, ia mengangkat kepalanya dan melirik kura-kura itu. Begitu menyadari bahwa tetesan cairan hitam itu telah menghilang, Suming terdiam sejenak. Ketika melihat ular kecil itu menatapnya dengan penuh harap, ia tertawa kecil, lalu mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam dan menuangkan satu tetes. Tepat pada saat tetesan cairan itu muncul, kewaspadaan di mata kura-kura itu lenyap sepenuhnya dan digantikan dengan keinginan. Ia bahkan menundukkan kepalanya dan menatap cairan hitam itu dengan saksama. Ketika melihat ular kecil yang selama beberapa hari terakhir memandangnya dengan permusuhan menelan tetesan es itu, kura-kura itu langsung meraung marah. Kemudian, ia mulai mencakar lapisan es dengan cakarnya yang besar, seperti anak anjing kecil. Napasnya menjadi tersengal-sengal karena amarahnya, dan gelombang keinginan yang kuat perlahan muncul di wajahnya. Namun, ketika ia melihat ular kecil itu memasang wajah yang mengatakan bahwa ia menginginkan lebih setelah menelan setetes itu, lalu mengetahui bahwa Suming yang mengerikan dan hina itu benar-benar mengeluarkan setetes lagi, kura-kura itu benar-benar kesal. Ia menamparkan es dengan tubuhnya yang raksasa dan meraung marah sambil mengibaskan ekornya ke depan dan ke belakang. Ketika Suming melihat ini, sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Dia mengirimkan pikiran ilahi kepada ularnya, dan ular kecil itu, yang telah menelan 2 tetes cairan hitam, segera terbang ke dalam kantung penyimpanan Suming dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, ketika terbang keluar sekali lagi, ia langsung menyerbu ke tepi gua tempat tinggalnya. Tindakan aneh ini segera menarik perhatian kura-kura. Tepat di depan matanya, ia melihat ular berputar-putar di dalam gua es, lalu dengan cara yang tidak diketahui, sebuah pedang kecil muncul di mulutnya, dan ia menyerahkan pedang itu kepada Suming. Kura-kura itu juga melihat orang yang sangat dibencinya itu menepuk kepala ular dan mengeluarkan setetes cairan hitam lagi. Kura-kura itu meraung marah dan menatap tajam ular kecil itu serta cairan hitam itu. Kemudian ia berbalik dan berlari menjauh. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari gunung es tempat Suming terperangkap. Suming berkedip, dia menunggu sejenak, tetapi kura-kura itu tidak kembali, dan dia mulai bertanya-tanya apakah kura-kura yang sangat ingin tahu dan jelas cerdas ini belum memahami apa yang ingin dia sampaikan. Dia menunggu 1 hari lagi, dan ketika dia masih tidak menemukan tanda-tanda kura-kura itu kembali, dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lagi. Sebaliknya, begitu dia duduk, dia mengeluarkan sebuah bejana ajaib berbentuk cincin. Benda itu sangat besar dan menempati sekitar setengah dari tempat tinggalnya di dalam gua. Benda ini adalah alat yang digunakan untuk memotong batu merah tua. Nektar penyegel dewa, kebetulan luar biasa macam apa ini? Gumam Suming. Saat dia mengangkat tangan kanannya, sebuah batu merah muncul tepat di hadapannya. Batu merah tua ini adalah batu yang berisi tawon beracun berwarna ungu di dalamnya. Ada banyak batu merah tua di dalam tas penyimpanan Suming. Dia tidak pernah punya cukup waktu untuk membukanya satu persatu. Namun sekarang, saat dia bersembunyi dari perubahan di South Morning di dunia yang membeku ini, dia memiliki banyak waktu luang untuk membuka semua batu merah tua tersebut. Tidak ada seorang pun di sini yang akan bersembunyi untuk merampas barang-barangnya jika dia menemukan ramuan atau barang berharga apapun. Batu merah yang paling ingin dihancurkan Suming terletak tepat di depannya saat itu. Dia ingin tahu apakah nektar penyegel dewa ada di dalam tubuh tawon beracun itu. Lebah ini masih memiliki sedikit sisa kehidupan, dan belum mati. Suming terdiam sejenak, lalu berdiri dan melambaikan tangannya. Seketika, batu merah terbang menuju cincin sihir. Dia berdiri di samping bejana sihir dan menekan tangan kanannya ke sana. Setelah menggunakan sedikit waktu untuk membiasakan diri, dia mendapatkan kembali ingatannya seperti saat dia memotong batu di masa lalu dan mulai memotong batu itu perlahan.
Suara gemuruh bergema di udara saat Suming memotong batu merah yang belum berhasil dipotongnya sepenuhnya selama lelang, dan yang isinya belum benar-benar terungkap di hadapan orang banyak. Batu itu mulai menyusut dengan cepat, dan akhirnya, saat cincin ajaib menggoresnya, batu itu menyusut hingga hanya seukuran kepala manusia. Kemudian, dengan wajah muram, Suming melanjutkan memotongnya perlahan. Ketika akhirnya ia melihat seekor tawon beracun berwarna ungu di bawah lapisan batu yang tipis, kilatan muncul di matanya. Tawon itu tampak sangat ganas. Meskipun terbungkus batu, siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa ia masih hidup, dan memang demikian, karena masih ada secercah kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya. Saat Suming menatap tawon beracun di batu merah yang kini semi-transparan, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan mengayunkannya ke depan. Seketika, mayat beracun muncul di sampingnya. Ular kecil itu juga meningkatkan kewaspadaannya. Setelah Suming melakukan persiapan penuh untuk menangani segala kemungkinan kecelakaan, dia mulai memotong batu itu, tetapi tiba-tiba, getaran dahsyat mengguncang lapisan es. Suming mengerutkan kening, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya langsung membuat rahangnya ternganga. Untuk sesaat, dia benar-benar terpstunet. Dia melihat kura-kura berenang mendekat, dan